Vita Dewi dari Kampus Fiksi Input Serang, program studi D3 Akuntansi. Saya dari kelas AK21B. Di sini saya akan membuat video tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Di mana video ini ada tugas mata kuliah praktikum pengantar akuntansi yang didoseni oleh Ibu Esti Utami Pratiwi, SEMAK. Baik teman-teman, kita langsung saja ke video selanjutnya. Baik teman-teman, di sini ada tahap-tahap membuat laporan keuangan. Yang pertama itu ada jurnal, yang kedua buku besar, yang ketiga neraca saldo, yang keempat adjustment jurnal, yang kelima worksheet, yang keenam adjustment trial balance, yang ketujuh income statement, yang kedelapan balance sheet, yang kesembilan closing journal, dan yang terakhir yang 10 post closing trial balance. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari transaksi. Transaksi itu sendiri merupakan kejadian-kejadian ekonomi dari aktivitas normal yang dilakukan oleh perusahaan dan berkaitan dengan operasi utama perusahaan baik langsung maupun tidak langsung pada periode tertentu. Yang pertama, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk dapat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi. Yang kedua, buku besar himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, uang, dan modal. Yang ketiga, neraca saldo, daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Saldo-saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Yang keempat, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyesuaian laporan keuangan. Yang kelima, worksheet adalah lembar kerja yang jumlahnya bisa ditambah sesuai dengan yang dibutuhkan. Sesuai penjelasan sebelumnya, worksheet adalah bagian yang bisa dikumpulkan untuk dijadikan workbook. Yang keenam, neraca saldo setelah penyesuaian adjusted trial balance. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang dibuat setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian. Dengan demikian, neraca saldo pada tahap ini dibuat jika akun-akun tertentu sudah disesuaikan. Yang ketujuh, laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Yang kedelapan, neraca balance sheet adalah laporan yang harus disusun oleh sebuah entitas perusahaan atau bisnis untuk menggambarkan kewajiban, modal, dan juga kekayaan pada akhir periode atau masa akuntansi perusahaan. Balance sheet juga dapat menjadi pertimbangan mendasar perusahaan atau pebisnis dalam menentukan keputusan bisnis. Yang kesembilan, jurnal penutup atau bisa disebut closing entries adalah jurnal akuntansi harus dibuat untuk menjadi rekening akun-akun sementara atau temporer menjadi bersaldo 0 pada akhir periode PG62 khusus teknisi akuntansi dalam jaringan akuntansi. Yang terakhir, yang ke-10, neraca saldo setelah penutupan atau bisa disebut post closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode laporan pada suatu perusahaan. Baik teman-teman, di sini terdapat soal pada bulan Oktober 2021 TN Lubis membuka jasa fotokopi yang diberi nama Sinar Jaya. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Oktober sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober, Sinta menerima modal berupa kas sebesar Rp20.800.000 dan peralatan Rp35.500.000. Di tanggal 4 Oktober, membeli peralatan secara kredit sebesar 3 juta. Di 5 Oktober, membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp1.800.000. Dan di tanggal 10 Oktober menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp20 juta. Dan di tanggal 11 Oktober membayar sewa bulan depan Oktober 2021 sebesar Rp13.400.000. Di tanggal 14 Oktober membayar beban utilitas sebesar Rp10.100.000.
dan di tanggal 15 Oktober menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar Rp4.800.000. Dan di tanggal 19 Oktober menyelesaikan jasa fotokopi tetapi belum menerima pembayaran sebesar Rp21.700.000. Dan di tanggal 22 Oktober, Tuan Radi mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp2.500.000. Di tanggal 23 Oktober menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp30.550.000. Di tanggal 25 Oktober membayar beban-beban lain sebesar Rp2.590.000. Dan yang terakhir tanggal 27 Oktober membayar gaji pegawai sebesar Rp38.210.000. Menyusun jurnal umum ya, ini terdapat bentuk jurnal ya teman-teman. Dan di sini 1 Oktober kas peralatan pada modal. Kas masuk ke debit sebesar Rp20.800.000. Peralatan masuk ke debit Rp35.000. Modal masuk ke kredit Rp56.300.000. Di tanggal 4 Oktober peralatan pada utang usaha. Peralatan masuk ke debit 3 juta, utang usaha masuk ke kredit 3 juta. 5 Oktober beban habis pakai pada kas. Beban habis pakai masuk ke debit Rp1.800.000, kas masuk ke kredit Rp1.800.000. Di tanggal 10 Oktober, kas pada pendapatan jasa. Kas masuk ke debit 20 juta, pendapatan jasa masuk ke kredit 20 juta. Dan di tanggal 11 Oktober, beban sewa pada kas. Beban sewa masuk ke debit Rp13.400.000, kas masuk ke kredit Rp13.400.000. Tanggal 14 Oktober, beban utilitas pada kas. Beban utilitas masuk ke debit Rp10.100.000, kas masuk ke kredit Rp10.100.000. Dan di tanggal 15 Oktober, terdapat kas pada pendapatan terima di muka. Kas masuk ke debit Rp4.800.000, pendapatan diterima di muka masuk ke kredit Rp4.800.000. Dan di tanggal 19 Oktober, piutang pada pendapatan jasa. Piutang masuk ke debit Rp21.700.000, pendapatan jasa masuk ke kredit Rp21.700.000. Tanggal 22 Oktober, pref pada kas. Pref masuk ke debit Rp2.500.000 dan kas masuk ke kredit Rp2.500.000. Dan di tanggal 23 Oktober terdapat kas pada pendapatan jasa. Kas masuk ke debit Rp30.550.000, pendapatan jasa masuk ke kredit Rp30.500.000. Dan di tanggal 25 Oktober beban lain-lain pada kas. Beban lain-lain masuk ke debit Rp2.590.000 dan beban dan kas masuk ke kredit sebesar Rp2.590.000. Dan terakhir tanggal 27 Oktober beban gaji pada kas. Beban gaji masuk ke debit sebesar Rp38.210.000 dan kas masuk ke kredit Rp38.210.000. Dan ini total dari debit kreditnya ya teman-teman. Nah kalau udah balance berarti benar. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita posting jurnal umum ke buku besar. Kita sesuaikan saja. Di sini ada kas, utang usaha, beban habis pakai, peralatan, utang usaha, pendapatan terima di muka, modal, pakai, pendapatan jasa, pendapatan beban gaji, beban sewa, utilitas, beban lain. Nah, di sini ada neraca dagang.
pindah ke sumber kredit sehingga memasuki rumahnya harus balance. Kalau balance berarti benar, kalau tidak balance berarti ada kesalahan dalam menghitung. Nah, di sini juga ada jumlah penyesuaian atau adjustment jurnal. Adjustment jurnal adalah beban, bahan habis pakai, kebutuhan usaha, pendapatan jasa, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban gaji, dan gaji pendapatan terima di muka pendapatan jasa. Beban bahan habis pakai masuk ke debit 1.600.000, bahan habis pakai masuk ke kredit 1.600.000, utang usaha kredit 2.250.000, pendapatan jasa kredit 2.250.000. Beban penyusutan peralatan 1.050.000 masuk ke debit, akumulasi penyusutan peralatan masuk ke kredit 1.500.000. Beban gaji masuk ke debit 450.000, beban utang masuk ke kredit 450.000. Pendapatan diterima di muka masuk ke kredit 1.400.000 dan ke kredit 1 juta. Nah, ini sudah balance ya teman-teman. Di sini ada kertas kerja atau di worksheet ini ada kas, berita utang, bahan habis pakai, peralatan, akumulasi peralatan, utang usaha, pendapatan, modal, pendapatan jasa, materi, beban sewa,
Sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.